Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ni'matus siha wal iman minallah wa billah walillah wa fillah. Allahumma salli wa sallim wa karim mu'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita tengok ya, bahasa tasawuf dengan bahasa tazkiyatun nafas ya, itu maknanya sama, itu kan bahasanya. Tasawuf itu mensucikan atau suci ya. Kalau tazkiyatun nafas itu membersihkan jiwa, tapi hakikatnya tasawuf sama tazkiyatun nafas itu membersihkan hati atau jiwa kita ya. Nah, ini ilmu penting. Kenapa penting? Karena ini nyangkut masalah hati kita. Hati kita. Ya, ibadah, sholat, zikir, baca Al-Quran, kita wirid, ya. Pada hakikatnya itu galo-galo untuk membersihkan hati kita. Ya, untuk membersihkan hati kita. Jadi kita di sini membahas tentang definisi atau makna atau penjelasan. Jadi jangan sampai kita keliru. Tasawuf itu apa? Tazkiyatun nafas itu apa? Nah, ini maknanya ya. Tasawuf itu menurut daripada Imam Al-Junaid. Definisi tasawuf itu yang pertama kata Imam Junaid mengenal Allah. Jadi mengenal Allah dalam kapasitas antara kita ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah, jadi harus kenal dengan Allah, harus paham dengan Allah, harus paham dengan sifat-sifat Allah ya. Allah apa? Ngajarin kita jangan sombong ya. Ngapa? Karena itu sifat Allah. Allah jangan ngajarin kita, Nabi Muhammad ngajarin kita supaya kita jangan merasa kita nyari rezeki itu sumbernya karena kekuatan kita, karena kehebatan kita. Ngapa? Karena Allah Sang Maha Razak. Jadi perlu kita mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, dengan tanpa perantara. Maksud daripada tanpa perantara atau kita tidak membutuhkan hal-hal lain. Maksudnya jangan sesekali kita selaku makhluk Allah, selaku manusia, selaku hamba Allah, kita ini seolah-olah nganggap misalnya ya, misal kita nganggap seolah-olah manusia itu tempat kita bergantung. Ya enggak? Mentang-mentang dia wong hebat, mentang-mentang dia wong kaya, mentang-mentang dia punya kehormatan, dia punya kemuliaan, laju kita seolah-olah kita sembah-sembah, seolah-olah kita sangat patuh sama dia. Padahal tidak. Itu semua karena karunia-Nya Allah, karena anugerah Allah. Nah, jadi jangan sampai gitu. Tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu kita kesampingkan dengan kita cara menuhankan seolah-olah kita butuh dengan manusia tadi. Berarti sama baik kita itu tidak langsung dengan Allah, tidak percaya dengan Allah. Itu maknanya yang dikatakan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi. Jangan kita bergantung selain daripada Allah. Jadi kita kenal Allah dengan sebenar-benarnya kenal. Salat apa tujuannya? Salat bersih ke hati, bersih ke jiwa. Maka kalau khusyuk dalam sholatnya, otomatis dia akan bagus. Otomatis dia punya sifat akan baik. Dia punya akhlak pasti baik. Pasti itu. Nah, karena makna dari hakiki sholat itu ada kalau. Saat takbir kita nyerahkan diri kita sama Allah. Kita tundukkan hati kita di mata Allah. Kita tundukkan bahwasanya kita ini tidak ada apa-apa di mata Allah. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa saat kita sholat. Tidak ada apa-apa. Saat kita rukuk kita memuliakan Allah. Kita anggap Allah itu paling mulia, kita ni hina. Saat kita sujud, ya Allah serendah-rendah kita.
Serendah-rendah kita sebagai makhluk Allah, paling hina, paling rendah, tak ada apapun kita pucuk dunia ini. Tak ada apa-apa kita di pucuk dunia ini. Ya tak? Kita punya ilmu, kita punya amal, ya tak? Kita punya kekayaan, kita punya harta, kita punya jabatan, kita punya galau-galau, itu bukan punya kita. Tapi punya Allah Subhanahu wa taala. Itulah guna salat. Maka kita ditekankan salat 5 waktu. Ada ring atau jarak antara subuh dengan zuhur, ada zuhur dengan asar, asar dengan maghrib, maghrib dengan isya. Kita perhati antara subuh dengan zuhur, pada saat itu kita sedang ada maksiat, maka diadakan sholat zuhur. Kita ingat lagi dengan Allah, balik lagi dengan Allah, ya, balik lagi kita dengan Allah, ibadah lagi kita sama Allah, nyembah lagi kita sama Allah, merendahkan diri lagi kita di hadapan Allah. Cak mana cara kita untuk merendahkan diri di hadapan Allah? Yaitu melalui sholat tadi. Maka sholat itu dikatakan tiang agama. Ya, sholat itu dikatakan tiang agama. Jadi mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang sebenar-benarnya kenal. Yang kedua, melakukan akhlak yang baik, sebagaimana yang dilakukan oleh sunnah Rasul, serta menjauhi akhlak yang buruk. Ada. Jadi akhlak-akhlak yang baik, maksudnya contoh kita tengok Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dah ada akhlak yang buruk. Akhlak Nabi Muhammad seluruhnya akhlak yang terpuji. Akhlak yang santun, terpuji, yang sangat nyenengnya hati wong. Nabi Muhammad berlemah lembut dengan orang lain, dengan manusia yang lain. Nabi Muhammad sekalipun dia dipukul, sekalipun dia disiksa, ya, sekalipun dia dihajar, sekalipun dia dicaci, sekalipun dia dipitnah, sekalipun dia dihina, sekalipun dia diejek, sekalipun Nabi Muhammad itu, ya Allah, kalau kita tengok sejarah Nabi Muhammad, pedih yang dirasakan Nabi Muhammad, pedih, sakit, tapi Nabi Muhammad tidak pernah dia ngerutu kalau dalam urusan pribadi dia yang diganggu. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dicaci, Nabi Muhammad disiksa, Nabi Muhammad dipukul, Nabi Muhammad dipukul, tapi Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad templokkan dengan tai saat dia sedang sujud. Nabi Muhammad tidak marah. Ya, tak? Artinya Nabi Muhammad punya akhlakul karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang baik, akhlak yang sangat terpuji. Makanya Nabi Muhammad itu tidaklah diturunkan di dalam muka bumi ini kecuali dia bawa akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, akhlak yang karimah, yang mulia. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad. Jadi kita ngikutin jejak Nabi Muhammad dengan akhlak yang baik dan meninggalkan akhlak-akhlak yang buruk. Nabi Muhammad tak ngajarin kita ghibah, ghibah tahu ngata wong, ngupat wong, tu ghibah, ya. Tidak ngajarin kita memfitnah, tuh, ya. Tidak ngajarin kita dengki sama wong, tidak ngajarin kita hasad sama wong. Ini sifat-sifat buruk, akhlak-akhlak buruk, ya. Tidak ngajarin kita supaya kita jadi angku, supaya kita ujub tahu, ujub berbangga diri, tidak takabur, sombong, tidak boleh. Jadi kita tinggalin akhlak ini. Kemudian yang ketiga, mengikuti kehendak hawa nafsu sesuai dengan aturan Allah. Boleh kita ngikutin hawa nafsu, tapi ingat hawa nafsu tadi sesuai dengan yang diatur oleh Allah untuk buat semangat hati kita. Ya dah, wah aku nak ibadah, nak sungguh-sungguh aku ibadah, aku sungguh-sungguh nak solat, aku nak nyembah Allah solat, aku nak benar-benar zikir, aku nak sungguh-sungguh. Ya dah, boleh dengan hawa nafsu, maksudnya itu kita atur nafsu tadi sesuai dengan petunjuk-petunjuk dalam syariat, sesuai dengan petunjuk-petunjuk dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian merasa dalam diri tidak memiliki apapun, merasa tidak dimiliki oleh siapapun kecuali hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dianjurkan oleh Imam Junaid ini, ya, ada ya definisi makna daripada kesucian tadi. Yang pertama, di dalam diri kita itu tidak boleh sampai kita merasa memiliki apa-apa di pucuk dunia ini. Apa-apa di pucuk dunia ini bukan punya kita, tapi punya Allah. Ya, tak? Dan kita juga tidak merasa dimiliki oleh wong, oleh manusia. Ya. Kita jangan ada dalam diri kita merasa kita dimiliki oleh manusia. Tapi kita, siapa Tuhan kita? Siapa Tuhan kita? Allah Subhanahu wa taala. Artinya tasawuf tadi bagus kan? Menurut Imam Al-Junaid, ya. Jadi hamba Allah yang selalu dirahmati oleh Allah,
Ya, kemudian menurut Imam Abu Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu, beliau juga mengatakan definisi daripada makna tasawuf atau tazkiyatun nafas. Tasawuf, ya, kesucian jiwa. Tazkiyatun nafas juga kesucian jiwa juga, ya. Yang pertama itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala secara lahiriah dan batiniah. Paham tuh? Lahiriah dan batiniah. Bertakwa secara lahiriah apa? Pakaian. Pakaian takwa. Enak, secara zahir. Lahiriah itu maksudnya secara zahir. Pakaian kita yang disenangi Nabi putih, peci putih, ya? Peci putih, baju putih, sorban putih, misalnya sorban putih. Pakai kain, pakai jubah, ya. Senang Nabi kan? Hah? Itu lahiriah. Atau kita sholat kita sholat itu. Nah, itu secara lahirnya. Secara zahir, secara nampaknya, ya, secara nampaknya. Atau kita sedekah, secara nampaknya kita sedekah. Atau kita zikir, itu secara nampaknya. Ya, nah, jadi kita bertakwa dengan cara yang itu tadi. Nah, secara batiniahnya, nah, cak mana batin? Di saat kita sholat, kita berharap semata-mata ridho Allah. Di saat kita zikir, semata-mata kita berharap ridho Allah. Di saat kita sholawat, kita berharap semata-mata ridho Allah dan Nabi Muhammad dengar dengan sholawat kita tadi, sehingga Nabi Muhammad senang. Ya dah. Di saat kita sedekah, jangan berharap supaya manusia itu muji kita, tapi berharaplah kita berharaplah bahwasanya kita berharap hanya ridho Allah dan Nabi Muhammad senang. Karena kita ngikutin ajarin Nabi Muhammad, itu yang harus ada dalam batin kita, ya. Jadi takwa secara lahiriah dan secara batiniah. Kemudian mengikuti petunjuk sunnah Rasulullah di bidang perkataan maupun perbuatan. Nah, jadi kita mengikuti Rasulullah. Perkataan kita yang keluar dari lisan kita tidak ada yang buruk-buruk. Ya, tidak ada yang buruk-buruk, tapi yang baik-baik. Kita ikutin cara Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mau ngomong kasar, ngomong keras. Keras, ya, maaf. Arti keras ini kita perlu pahami. Ya, makna keras yang dia omong, yang dimaksud itu Nabi Muhammad itu ya dia omongnya lemah lembut. Nabi Muhammad itu bahkan dengan pembantunya yang bantu Nabi Muhammad tuh, ya, ada satu riwayat itu cerita yang khodim Nabi Muhammad itu dia tidak pernah sama sekali diperintah oleh Nabi Muhammad, bahkan dibentak, apalagi dibentak. Ya, tidak pernah sama sekali. Itu Nabi Muhammad dalam perkataan. Dan dalam perbuatan ikutin sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian tidak menghiraukan atau tidak ngambil hati terhadap makhluk yang membenci atau menyukai. Jadi tidak usah dihirau. Ada yang benci, ada yang senang sama kita. Ada yang benci, ada yang senang. Apalagi urusan agama, apalagi dakwah, apalagi ya, kita ngajak orang kebaikan. Ada yang senang, ada yang benci. Tidak usah dihiraukan. Orang-orang yang senang tidak usah hirau. Orang-orang yang benci juga kita tidak usah hirau. Karena ngapa kita tanamkan niat dalam hati kita semata-mata kita berharap ridho Allah. Karena ngapa? Karena kita ini tidak adalah berbuat kecuali berharap hanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi wong benci. Ngapa kita nak marah? Wong benci dan gitu. Biar tidak usah marah. Bisa jadi itu ujian yang Allah kasih sama kita. Dari mana sampai mana batas ketabahan hati kita, kesabaran diri kita. Waktu orang benci sama kita, harus kita marah. Dan di saat orang senang sama kita, jangan kita bangga, jangan kita ngerasa gembira. Bisa jadi dia muji itu ada apa? Paham tak? Nah, kalau kita sudah berpegang, kita tidak hirau. Orang benci silakan, orang senang silakan. Orang benci alhamdulillah, orang senang juga alhamdulillah. Pada saat kita tidak ada menghiraukan hal ini tidak kita hiraukan, kita tidak peduli. Nak orang senang sama kita tidak biasa-biasa baik. Jadi waktu orang muji kita biasa-biasa baik. Nak orang benci, ya tak? Waktu dia ngato kita, fitnah kita, ejek kita, hina kita juga tidak masalah. Inilah yang dicontohi Nabi Muhammad, ya. Contoh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ridho, menerima hukum Allah, berat atau ringan. Jadi ridho dengan kehidupan ini, kita ridho. Tidak usah nak pening-pening. Kalau kita senang ditunjuk oleh Allah rezeki kekayaan, ya, kelebihan rezeki, jangan kita bangga. Itu ujian. Nah, di mana manfaat kita? Harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Apakah bermanfaat untuk akhirat kita atau untuk dunia baik? Ya, nah. Allah tunjuk rezeki kekayaan, harta, jabatan, tahta, kehormatan, kemuliaan itu titipan Allah. Titipan baik dari Allah.
Ya. Terus kita manfaatkan untuk apa hal ini? Nah, itu yang jadi permasalahan. Ya, tapi waktu kita miskin, kita juga jangan bersedih hati. Kita terima. Ngapa Allah jauh miskin? Misalnya, oh ini pasti ada apa di balik ini. Ya, kadang-kadang kita lupa, tidak bersyukur. Karena sebab kita biasa-biasa baik atau miskin, alhamdulillah kita punya penyakit diinjak oleh Allah, bukan yang berat-berat, sesuai dengan kapasitas kemampuan kita, ya kan? Terkadang-kadang kan seperti itu. Nah, makanya jadi kita harus terima dengan ketetapan Allah. Nak kaya, nak miskin kita terima, ya. Nah, kemudian tetap mengembalikan segala sesuatunya hanya kepada Allah. Jadi baik senang ataupun susah. Jadi waktu kita senang, balikkan sama Allah. Ini aku senang, ini aku punya harta, ini aku punya jabatan, ini aku punya tahta, ini aku punya kehormatan, ini pasti dari Allah. Allah yang ngenjuk, minallah, ya dah. Fillah, di dalamnya ada hak Allah, ya dah. Billah, ini pasti aku dapatkan hal ini juga bersama-sama dengan Allah karena adanya Allah, ya dah. Dan ilallah, akan kembali juga kepada Allah, ya dah. Begitu juga saat kita lagi susah, percayalah kesusahan, kesulitan kita itu datangnya dari Allah. Ya tak? Datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah, dan tentunya itu akan bersama-sama dengan Allah, dan pasti ada Allah di dalamnya kesulitan, kemiskinan atau kesusahan yang kita alami dalam hidup ini. Nah, paham tuh? Nah, inilah makna tasawuf. Dijelaskan oleh Imam Al-Junaid sama Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Ya, sejuk dengarnya kan, sejuk, nyejukkan hati kan. Jadi jangan kita salah paham, tasawuf dengan tazkiyatun nafs sama. Nah, tentunya hal ini harus kita pahami dulu syariat-syariat Nabi. Salat kita jaga, mudah-mudahan dari sini kita mengenal lagi hakikat cak mano supaya kita salatnya jadi khusyuk, ya. Supaya kita zikirnya lebih khusyuk, supaya kita melakukan amar ma'rufnya lebih khusyuk, supaya kita baca Al-Qur'annya lebih khusyuk, sehingga akan timbul akhlak yang baik dalam kehidupan kita, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan selanjutnya kayak kita akan bahas juga tentang syarat-syarat menjadi wali Allah, ya. Syarat-syarat menjadi wali Allah. Galak jadi wali. Jadi wali galak. Wali Allah disenangi wong. Kita tengok wali-wali Allah, tengok wajahnya be Allah sejuk rasanya kan. Nengok mukanya be lagi sejuk. Benar tak Rama? Nengok fotonya be kita, ya Allah rasanya. Ngapa wali itu dikatakan wali Allah? Karena mereka itu wakil Allah. Ya dah. Benar. Nabi Muhammad tuh Rasulullah, utusan Allah, ya kan? Setelah Nabi Muhammad yang lanjutkan perjuangan dakwahnya para sahabat, para tabi'in. Dan itu tabi'in. Sudah itu para ulama-ulama, umat terbaik, ya kan? Umat terbaik. Nah, itulah guna para ulama, para wali. Wali itu artinya wakil. Wakil Allah, wali Allah, wakil Allah, ya. Jadi wakil-wakil Allah, kita tengok akhlak-akhlaknya baik-baik, kesabarannya, ketabahannya dalam hidup, ya. Cak mana mereka dakwah, capek mereka tuh. Ibadahnya tiap malam, capek mereka itu. Paham tak? Capek mereka. Ya. Makanya penting gitu. Ada penjelasan dari para ulama, ya dah. Kita tengok wajah-wajah para ulama, memandang wajah ulama. Ya, paham tuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Ambil kitab doa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri pribadi. Al-fakir adzu'illallah, bukanlah orang yang baik, namun kita terus berusaha supaya kita terus jadi wong baik. Itulah gunanya kita belajar. Gunanya kita belajar itu untuk mengenalkan diri kita sama Allah, ya. Kenalkan kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak kita ilmu, semakin banyak kita pengetahuan, apalagi ilmu itu kita amalkan, insyaallah kita jauh dari sifat kenifakan atau kemunafikan, ya. Khawatir kita di akhir zaman ini, ya. Khawatir. Paham tuh? Ya. Jadi terus belajar, khusyuk belajarnya, pakai hati, ya tak?
Syaitan itu tidak akan pernah menggoda umat Nabi Muhammad sampai kiamat. Apalagi yang dipelajari itu ilmu agama Allah. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati. Jadi bersihkan hati, bersihkan jiwa. Ya, terus semangat dalam belajar, cari ridha Allah dan ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana antaramna bi annana qatarabna asrabna la laza ashrabna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au sohbah wal muslimina ajma amin ya rabbi asma fadlan wajudam manna la biqtisabi minna bil mustafa rasuli nadha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbi adada taushi sahbi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi hamdan katiran daim mahabbatin nasaim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.